Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, ini adalah salah satu produk yang akan kita review hari ini adalah produk terbaru di Tukura. Jadi, ini adalah penerusan seri M8. Cuma ini versi yang akinya itu bisa di dalam. Jadi, bisa aki 2 kali 8Ah ataupun 2 kali 10 ampere. Jadi, totalnya 16Ah atau 20 ampere. Nah, ini pakai box yang lebih besar dengan jinjingan ya. Nah, kita jelaskan satu-satu fiturnya. Dia ada selang inputnya, pakai slip lock 12 mili. Nanti inputnya itu kita pakai mode yang udah combine ya, 12 mili pakai sambungan ke selang serat. Jadi nanti seperti ini ya, tinggal colok aja. Nah, seperti itu. Kemudian untuk saklar-saklarnya, nah pertama adalah ini adalah saklar on off utama. Kemudian ini potensio buat speed controlnya. Nah, ini adalah saklar pompa 1, pompa 2. Jadi nanti bisa dihidupkan pompa 1 atau pompa 2. Kemudian ini adalah saklar bypass untuk nge-bypass ini. Nah, spesial lagi di produk M9 ini adalah kita sudah pakai pelindung semua nih di saklarnya. Sudah pakai kondom supaya lebih tahan air ya, lebih tahan air. Ini sisinya sini. Nah, kita lihat di sisi sebelah sini, ini adalah soket charger. Nah, kemudian ini adalah voltmeter aki di mana dia akan nyala mengindikator akinya atau volt yang masuknya. Jadi ini tidak, kalau speed control ini tidak pakai voltmeter ya. Jadi tinggal diindikasinya aja setengah ataupun seperempat atau seberapa. Jadi ini hanya menunjukkan voltmeter aki. Kemudian ini ada on off akinya. Jadi on off aki itu karena ini mendukung untuk power double. Jadi ini adalah misalnya kita pakai aki ya. Kalau pakai aki ini harus dihidupkan ya. Dihidupkan pertama, kemudian dihidupkan seperti ini. Ini. Kemudian dihidupkan, baru bisa hidup ya. Nah, seperti itu baru hidup. Tapi kalau akinya dimatiin, maka dihidupkan dia tidak hidup ya. Tidak hidup, artinya akinya di disconnect. Nah, kalau akinya disconnect itu bisa kita pakai adaptor. Tujuannya ketika kita pakai adaptor ini juga tidak nyambung ke aki langsung. Nah, seperti ini ya, kita pakai adaptor yang model seperti ini. Nah, ini langsung hidup ya. Seperti itu hidup pakai adaptor. Jadi ketika pakai adaptor, maka akinya ini di off supaya tidak ngecas terhadap aki, supaya tidak double, beban adaptornya tidak berat sambil ngecas aki. Karena adaptor tidak pakai untuk ngecas aki. Nah, ketika kita pakai mau ngecas aki, maka ini harus kita off-kan. Kemudian kita colok ini. Chargernya kita colok ya. Ini adalah charger 6 ampere repair yang dual mode. Nih, kan ini masih off ya. Kita on kan ini. Nah, on kan jadi muncul ya. Ini belum kita colok tuh. Ini mengindikatorkan tegangan terhadap akinya. Jadi voltmeternya nggak nyala ya, untuk menghemat baterai. Tinggal kemudian kita colok ke listrik. Nah, itu cara ngecasnya. Nah, maka dia akan lampu nyala charging ya, charging. Dan ini akan menimbulkan arusnya 5,7 ampere, 4 ampere turun-turun, voltasenya muncul dan temperaturnya juga muncul. Seperti itu cara ngecasnya. Berapa lama? Karena ini akinya 2 kali 8 ampere atau 16 ampere, kalau dicas pakai 6 sekitar 3-4 jam harus sudah penuh. Seperti itu. Ini cara ngecasnya paling simpel ya. Nah, aki charger ini juga dual mode ya. Kalau nanti buat ngecas aki motor atau aki mobil ini bisa disambungkan. Nah, disambungkan nanti buat colok ke, ini udah sering saya bahas. Jadi ini bisa pakai adaptor dari eksternal sini dengan mematikan ini. Bisa pakai charger aki dalam. Nah, akinya seperti apa? Ini sisi outputnya seperti ini. Kita lihat sisi outputnya ya. Sisi outputnya kita sudah pakai lampu 14 buat derajat 14 langsung. Jadi nanti bisa langsung pakai swivel ataupun bisa ke selang kompresor langsung. Nanti kita perhatikan penyambungannya ya seperti ini. Nah, ini langsung udah derajat 14 mili ke selang penyambung. Lebih praktis, lebih efektif ya, seperti itu. Kita tengok dalamnya seperti apa. Nah, box ini ada 6 titik baut sehingga kuat ya. 6 ada titik 6 baut. Ini sudah kebetulan belum saya pasang. Kita lihat bukannya. Nah, ini ada kaki yang kita buat balance kanan kiri supaya titik pengangkatannya lebih seimbang ya. Jadi ini ada inputnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bikin titik kanan kiri supaya lebih seimbang. Nanti kita buat. Nah, saklar on off baterainya seperti itu. Ini langsung ya kalau baterainya. Jadi bisa ada pengamannya.
Nah, ini modelnya ada speed controlnya, ada pol aginya dan on off-nya. Seperti ada kipasnya 2 kali untuk supaya pendinginannya lebih merata. Nah, seperti itu. Beratnya berapa? Nanti kita coba angkat dan timbang ya. Kita pasang dulu bautnya. Oke, sudah saya baut ke 66-nya. Jadi kita tinggal tes ini, tinggal jinjing seperti ini ya. Beratnya lumayan sih. Kita timbang aja. Ini kita timbang. Udah ngadepnya nih. Berapa kilo itu? 7,9 ya. 8 kilo. 8 kilo. Beratnya sekitar 8 kilo. Karena ini dari akinya sekitar 5 kilo sendiri. Jadi ya wajar ini beratnya 8 kilo. Nah, seperti tinggal kita coba saja sekarang. Kita pasang lagi selang inputnya. Ini tinggal colok aja. Nah, tinggal colok aja selang inputnya. Kemudian, nah ini udah saya siapkan ya, selang outputnya 50 meter dengan sambungannya. Nanti cara apa namanya gulung selangnya udah saya buatkan video shortnya ya. Ini tinggal. Jadi ini pakai udah elbow-nya ini sudah pakai versi yang siku ya. Pakai versi langsung kita gunakan pakai punya Sanchin. Nah, kita tinggal sambung. Jadi di sini tidak diperlukan lagi swivel ya, karena kan di sananya sudah ada swivel. Swivelnya itu sudah di gulungannya, jadi sini udah langsung. Jadi ini dua swivel seperti ini. Nah, tuh gulungnya aman, tidak bergoyang ya, tidak bergoyang seperti itu. Nah, di selang outputnya kita sambung nih, karena kan ujungnya jadi male ya. Ujungnya itu jadi male, jadi kita sambung pakai sambung female ke female seperti ini. Ini sekitar 1 meter. Di sebelah sini, nah ini kita juga pakai yang versi female. Kalau ini kita tambahkan swivel ya supaya bisa goyang, tapi kalau ini opsional. Kalau misalnya nggak pakai swivel juga nggak apa-apa, jadi langsung seperti ini. Kalau nggak pakai swivel ya masih aman juga, tidak masalah, kita masih bisa goyang-goyang juga. Ini masih bisa lah. Ya, oke. Kita langsung coba saja pakai baterai ya. Internal kita nyalakan baterainya dulu. Oke, baru kita nyalakan pompanya. Baru kita nyalakan motor 1 motor 2. Nah, ini. Oke, sekarang ini sudah nggak bocor ya. Sudah kita kencengin lagi nozzle-nya. Dan ini pakai nozzle yang 5 titik. Yang tengahnya ada plat stainless-nya ini. Plastik warna pink. Pinky ini. Jadi kita coba. Nah, ini nozzle-nya. Mantap sekali ya, semburannya dengan sudut yang sangat cocok. Ini dengan settingan 2 pompa tapi setengah putaran ya. Kita turunkan lagi ke 1/4 segini, udah masih oke lah. Karena kurang mantap. Kalau kita polkan, ini agak tersendat. Jadi ini rekomendasi di setengah putaran 2 pompa. Jadi apakah sebaiknya 1 pompa atau 2 pompa nyala? Sebaiknya 2 pompa nyala dan kita atur di setengah saja seperti itu. Ini nozzle mantap ya, rekomendasi. Ini kalau misalnya ada bocor-bocor di pengaturan karetnya harus pas banget ini. Oke, kita ganti yang ini. Kuning. 5 titik ya ini ya, 5 titik kuning ya. Ini depannya plastik ya. Nah, nggak ada platnya tapi ini bagus. Coba kita lihat ini. Nah, ini sudutnya masih lebaran yang tadi yang 5 ya. Sudutnya masih lebaran yang 5 dan kelihatannya ini kita atur setengah segini. Nah, kita atur lagi. Nah, ini bisa dilebarkan ya sudutnya. Bisa diatur. Nah, tuh sekarang sama dengan 5 titik. Mantap banget ya nozzle ini. Ini bisa diatur ya supaya pas seperti itu. Nozzle ini mantap, tebal. Ini dengan settingan yang sama tadi setengah putaran. Kalau kita maksimalkan dia masih bisa nih, nggak tersendat. Nah, artinya ini lebih tebal, lebih boros nozzle-nya. Kita coba yang lain. Yang hijau 8 titik. Hijau ini lehernya pendek. Ini kita coba dengan putaran yang setengah dulu, setengah. Nah, ini sudutnya. Ini sudah mentok ya, sudutnya segini ya, nggak selebar yang tadi ya. Ini udah saya nggak bisa kencengin lagi. Tebalnya sangat tebal sama. Ini kita polkan. Nah, itu sampai atas ya. Mantap sekali nozzle-nya.
Kita coba ganti yang lain. Ini layarnya pendek, jadi muternya agak, masangnya agak susah dikit. Nah, ini nozzle andalan kita juga nih, yang 4 titik orange bengkok nih. Nozzle yang sangat compact, semprotannya bagus, lembut. Nah, kita lihat ya. Karakter nozzle plastik itu seperti itu. Nah, ini agak tersendat ya, dengan, oh ini pol. Ini setengahnya. Ini nozzle ini 3/4 putaran, jadi dia lebih halus dibanding yang tadi ya, dibanding yang plastik tadi. Sudutnya segini maksimum, udah mentok. Semprotannya tebal dan setengah, cukup dengan 3/4 putaran. 3/4. 1/3 ya, 1/3 putaran. Jadi nggak ada setengah putaran untuk 2 pompa. Mantap sekali. Selang 50 meter. 100 meter juga masih mantap. Tadi udah. Nah, ini nozzle yang banyak kita rekomendasikan. Ini adalah nozzle paling lembut juga dan sangat hemat karena lembutnya. Jadi ini nozzle kita cukup putar sedikit saja. Ini nozzle bisa di-adjust ya, bisa di-adjust. Jadi kita mulai dari segini aja. Nah, itu lembutnya sampai pompanya itu hampir nggak bersuara karena kan putarannya cuma 1/4 ya. Ini kalau kita 1/3. Nah, ini cukup 1/3 aja. Bulirnya ini lembut dan dia kalau di daun nggak terlalu netes, jadinya nggak terbuang-buang obat. Jadi seperti ini sangat lembut ya. Cukup direkomendasi cuma 4 putaran aja nih. Jadi selain hemat air juga hemat aki, hemat obat. Pastinya sangat lembut, nggak banyak terbuang. Nah, nozzle seperti ini. Nah, satu lagi ya, saya akan coba nozzle yang terakhir, yaitu nozzle yang kuningan 4 titik. Ini kuningan tapi 4 lubang seperti ini dan lubangnya gede-gede. Nah, kelihatannya nozzle ini boros airnya. Cocoknya buat apa? Mungkin teman-teman dari petani lebih paham ya nozzle karakternya. Jadi seperti apa ini kita coba ya. Nah, ini dengan 1/4 putaran kelihatan lemah ya. Bulirnya itu besar-besar tapi lebar ya. Kalau mau buat nyiram cocok. Nah, seperti itu kita gedekan saja. Keputarannya ke setengah. Nah, ini setengah ya. Udah lebih lembut. Keunggulannya sudutnya ini dia hampir 180 derajat ya. Ngelebar karena dia ada 4 titik nozzle. Ini dengan setengah putaran, kita coba putaran penuh. Nah, ini putaran penuh. Udah pasti airnya cepat habis karena ini bulirnya gede-gede, lebih besar-besar ya. Lebar dan tebal tapi besar-besar, jadi lebih boros air. Nah, seperti itulah kira-kira beberapa nozzle yang dengan karakternya. Oke. Nah, ini kan ada saklar aki, kemudian ini ada indikator aki yang belum tadi jelasin ya. Jadi kalau misalnya kita hidupkan seperti ini, nah ini kan ada aki indikatornya 12,9, nyaris 13 volt. Nah, ini kalau ini masih cukup penuh akinya. Kalau nanti udah di bawah 12, artinya aki sudah mulai sedang turun. Nanti kalau udah di bawah 11, itu akinya mulai rendah. Di bawah 10 akinya udah habis ya. Nah, ini bisa di off kan akinya. Nah, seperti itu. Ini dilengkapin dan matiin semua seperti itu. Oke, ini adalah review produk terbaru dari Tukura TV. Produk pompa box tanpa gendong M9 terbaru, bisa dipakai aki 2x8Ah atau 2x9Ah atau 2x10Ah. Seperti itu ya. Mudah ditenteng, praktis dan seperti itu. Compact. Bisa ditaruh di motor ataupun di atas kendaraan lainnya ataupun dibawa langsung seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi buat petani Indonesia. Salam sukses selalu. Kalau ada yang belum jelas, ada pertanyaan, silahkan di komen. Jangan lupa like juga video ini, dukung terus channel Tukura TV dan share ke teman-teman petani yang lain. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.